Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait komponen-komponen kurikulum. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu kurikulum. Kurikulum merupakan elemen penting dalam dunia pendidikan yang berfungsi sebagai panduan terstruktur bagi penyelenggaraan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, kurikulum tidak hanya sebatas dokumen tertulis, tetapi juga mencakup serangkaian perencanaan yang mendetail untuk mencapai tujuan pendidikan. Keberhasilan sebuah kurikulum sangat bergantung pada kejelasan dan keterpaduan komponen-komponennya, yaitu tujuan, isi atau bahan ajar, metode atau strategi pengajar, dan evaluasi. Nah, setiap komponen memiliki peran strategis dan saling melengkapi untuk mencapai pengalaman belajar yang bermakna. Nah, berikut penjelasan mendalam tentang masing-masing komponen tersebut. Pertama, tujuan, yakni arah dan orientasi pendidikan. Tujuan adalah inti dari kurikulum yang menjelaskan arah dan orientasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa tujuan yang jelas, pembelajaran akan kehilangan fokus, sehingga upaya mencapai hasil yang optimal menjadi sulit. Nah, tujuan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Pertama, tujuan pendidikan nasional merupakan visi besar pendidikan yang ditetapkan oleh negara. Nah, misalnya, tujuan pendidikan di Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, serta memiliki akhlak yang mulia. Nah, tujuan ini mencerminkan nilai-nilai universal yang ingin dicapai melalui sistem pendidikan. Nah, kedua, tujuan institusional mengacu pada target spesifik yang dirancang oleh institusi pendidikan seperti sekolah, universitas, atau lembaga pelatihan. Nah, contohnya sebuah sekolah berbasis kejuruan mungkin memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang teknik tertentu. Ketiga, tujuan pembelajaran merupakan sasaran spesifik yang harus dicapai dalam satu mata pelajaran atau sesi pembelajaran. Misalnya, siswa kelas 5 SD diharapkan mampu menghitung luas bangunan datar setelah mempelajari materi tersebut. 2. Isi atau bahan ajar, yakni pondasi pengetahuan dan keterampilan. Nah, isi atau bahan ajar adalah segala sesuatu yang diajarkan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pemilihan bahan ajar harus memenuhi kriteria relevansi, aktualitas, kelayakan, dan kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Nah, beberapa elemen penting dari isi kurikulum adalah: pertama, pengetahuan dasar. Informasi, konsep, dan teori yang menjadi landasan pemahaman seperti matematika dasar, ilmu pengetahuan alam, sejarah, dan bahasa. Nah, selanjutnya keterampilan praktis. Nah, kemampuan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata seperti keterampilan berbicara di depan umum, analisis data, atau penggunaan teknologi. Selanjutnya, nilai dan sikap. Nah, kurikulum juga bertujuan membentuk kepribadian peserta didik melalui internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, kerja keras, dan disiplin. Ketiga, metode atau strategi mengajar, yakni jembatan antara guru dan peserta didik. Nah, metode atau strategi mengajar adalah cara yang digunakan oleh peserta didik untuk menyampaikan bahan ajar dan memfasilitasi pembelajaran. Nah, pemilihan metode yang tepat sangat bergantung pada tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta sumber daya yang tersedia. Beberapa metode yang sering digunakan adalah: pertama, ceramah, yakni metode tradisional di mana pendidik menyampaikan informasi secara langsung kepada peserta siswa. Nah, efektif untuk menyampaikan fakta atau konsep baru, tetapi perlu dikombinasikan dengan metode lain untuk meningkatkan partisipasi siswa. Selanjutnya, diskusi kelompok, yakni melibatkan siswa dalam percakapan interaktif untuk menggali ide, berbagi pendapat dan melatih kemampuan berpikir kritis.
Nah, selanjutnya praktikum atau simulasi. Selanjutnya praktikum atau simulasi, yakni memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung, seperti eksperimen laboratorium atau permainan peran. Selanjutnya pembelajaran berbasis proyek, project-based learning, melibatkan siswa dalam penyelesaian proyek kompleks yang membutuhkan kreativitas, kolaborasi, dan pemikiran kritis. Keempat, evaluasi, yakni pengukuran keberhasilan dan perbaikan berkelanjutan. Nah, evaluasi adalah proses untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Selain itu, evaluasi juga berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ada beberapa jenis dari evaluasi yang sering digunakan. Pertama, evaluasi formatif, dilakukan selama proses pembelajaran untuk memonitoring perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kedua, evaluasi sumatif, dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran seperti ujian akhir semester untuk menilai hasil belajar secara keseluruhan. Ketiga, penilaian autentik, pengukuran kemampuan siswa dalam konteks yang relevan dengan kehidupan nyata, misalnya melalui presentasi, proyek, atau portofolio. Sebagai kesimpulan, keempat komponen kurikulum tersebut, yakni tujuan, isi, metode, dan evaluasi, adalah elemen yang saling terintegrasi. Tujuan menjadi pemandu utama, isi menjadi materi yang diperlukan, metode menentukan cara penyampaian, dan evaluasi memastikan pencapaian tujuan serta memberikan dasar untuk perbaikan. Nah, kombinasi yang harmonis dari komponen-komponen ini akan menciptakan pembelajaran yang bermakna, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, kurikulum yang dirancang dengan baik tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas, tetapi juga individu yang berkarakter dan siap menghadapi dinamika kehidupan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Muhammad Iksan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.